Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Share Love with Dayana. Hai, selamat datang di Sekolah Victory Plus. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya dan selalu diberikan kelimpahan rezeki dan keberkahan oleh Allah SWT. Nah teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Tentunya semoga kalian semua baik-baik aja dan sehat-sehat aja ya. Apalagi di masa pandemi kayak gini, kita masih harus berjuang, kita masih harus tetap ikhtiar. Semoga COVID-19 di Indonesia semakin berkurang dan kita berdoa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kali ini aku mau sharing sedikit tentang parenting nih, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi aku mau sedikit cerita sama kalian. Nah, jadi Tokyo itu sekarang udah masuk ke usia 16 bulan. Jadi anak ini nih lagi aktif-aktifnya banget main, apalagi dia sekarang alhamdulillah udah bisa jalan di usia 15 bulan ya teman-teman. Nah sekarang yang aku lagi pusing banget dan aku lagi bingung banget bagaimana cara menghadapi anak seusia Tokyo yang mungkin sekarang lagi berkembang dalam segi otaknya dia, perkembangan otaknya, perkembangan motoriknya, dan juga emosinya gitu. Dan aku pengen banget bertanya gitu loh sama expertnya di bidang parenting, cuman aku lagi bingung banget aku harus kemana gitu loh. Seperti bagaimana sih kita menyikapi emosi anak yang masih belum stabil, lalu bagaimana juga kita mengendalikan emosi kita sebagai ibu gitu, sedangkan anak gak bisa diem, gak mau dengerin omongan kita. Nah itu bagaimana cara kita sebagai ibu bisa menyikapi hal tersebut gitu. Nah akhirnya kan aku sharing lah kayak gitu sama teman aku kan. Nah kebetulan dia kerja di Sekolah Victory Plus nih teman-teman, sebagai librarian di sana kan. Nah kebetulan pemilik sekolah Victory Plus atau ownernya dari Sekolah Victory Plus yaitu Ibu Justina. Nah kebetulan nih beliau adalah expert di bidang parenting dan pas banget aku mau bertanya tentang masalah seputar parenting dan apa yang aku lagi hadapi nih sekarang gitu. Jadi sebetulnya rencananya adalah aku pengen ketemu langsung dengan Ibu Justina gitu kan. Dan beliau juga punya YouTube channel nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat-lihat YouTube channel beliau, kalian bisa langsung subscribe di bawah ini YouTube channelnya beliau ya. Dan kalian juga bisa tanya-tanya nih sama beliau. Kalian bisa langsung DM aja di Instagram
Ibu Justina yang tertera di bawah ini ya teman-teman. Karena kondisinya lagi pandemi seperti ini, kayaknya belum mumpuni untuk bertemu secara langsung gitu. Jadi akhirnya aku ditawarkan dengan tim YouTube dari Ibu Justina untuk kolaborasi soal parenting ini. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang aku ajukan kepada beliau, dan alhamdulillahnya dijawab dengan ramah oleh Ibu Justina. Jadi mungkin pertanyaan aku ini mungkin mewakili juga beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, terutama bagi teman-teman yang sama seperti aku, masih menjadi ibu baru gitu. Siapa tahu bisa menjadi referensi untuk kalian. Coba ya, dia kayaknya baru bangun. Coba kita ya. Nah ini dia nih teman-teman. Nah jadi kalau misalkan kalian seperti aku yang sedang mengalami kendala apa ya, misal kalian yang baru punya anak usia seperti Tokyo, jadi kalian merasakan kan bagaimana ya bukan riweh sih sebenarnya ya. Jadi kayak kita tuh belum tahu apa maunya dia gitu. Misalkan emosinya masih belum terkontrol kayak gitu deh. Copot nak. Nah jadi ini perlunya ya kita tuh konsultasi sama expert yang di bidang parenting gitu teman. Juga harus ada flexibility, dan inilah yang harus diberikan juga kepada anak-anak, belajar flexibility di dalam. Ibu Justina adalah seorang praktisi pendidikan yang berkomitmen dan bersemangat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Beliau adalah pendiri Sekolah Victory Plus yang bertempat di Kemang Pratama, Bekasi. Beliau merupakan lulusan jurusan Pendidikan dan Bahasa Inggris di Universitas Kristen Satya Wacana tahun 1992. Right? So what kind of challenges that he is facing at the moment, and how did you both cope with that, you and your wife? Setelah mendapat pengalaman mengajar, Ibu Justina mulai memikirkan sekolah yang terbaik untuk anak-anaknya. Sehingga timbul ide untuk mendirikan sekolah. Ternyata banyak orang tua yang mempercayakan pendidikan anak-anaknya kepada sekolah yang didirikan oleh Ibu Justina. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang dimulai pada saat mereka masih dalam kandungan sampai di usia 6 tahun. Di masa inilah yang disebut dengan masa Golden Age. Perkembangan otak pada saat ini sangat pesat. Separuh atau 50% dari perkembangan kognitif anak berlangsung pada saat mereka masih dalam kandungan sampai di usia 4 tahun. Ada lembaga yang membuka baby gym misalnya. Nah, disitulah anak-anak bisa bergabung pada saat usia 6 bulan. Belajar apa sih anak 6 bulan? Nah, ternyata para orang tuanya harus ikutan atau para pengasuhnya ikutan, sehingga pada saat guru atau instruktur mengajarkan kegiatan-kegiatan pada anak-anak, nantinya bisa diulang lagi di rumah. Ada juga yang memilih, oke, saya bisa kok, saya nggak bekerja, saya di rumah, saya akan mendidik anak saya secara mandiri dengan saya. Boleh juga, nggak masalah. Yang sangat mempengaruhi perkembangan otak anak adalah lingkungannya. Lingkungan termasuk dari semua yang ada di sekitar mereka, di mana mereka tinggal, ruangannya seperti apa, juga orang-orang yang ada di sekitar mereka. Lingkungan yang mengoptimalkan perkembangan otak anak adalah lingkungan yang aman. Aman secara fisik, aman secara emosional, dan juga lingkungan yang mendukung serta menstimulasi. Secara fisik, aman berarti menghindarkan anak-anak dari keadaan terluka. Pendidikan yang dibutuhkan oleh anak adalah pendidikan yang bisa mendukung perkembangan age development mereka.
Dan nantinya tentunya pendidikan yang bisa mengakomodasi kebutuhan zaman. Misalnya di zaman era industri 4.0 ini, salah satu yang terpenting adalah kemampuan untuk berkomunikasi, juga untuk critical thinking, untuk berkolaborasi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, dan kreativitas tentunya. Kalau bicara tentang emosi, pada dasarnya emosi itu kita bisa bagi menjadi dua. Emosi yang positif dan emosi yang negatif. Nah, kenapa sih ada positif dan negatif? Yang negatif pasti munculnya kalau ada harapan yang tidak dipenuhi atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya si anak ini lagi excited, seneng banget mau nunjukin hasil gambarnya yang sudah digambar dengan susah payah, lalu ditunjukkan ke ibunya. Nah, ibunya lagi sibuk nih terima telepon dari klien. Mama, apa yang terjadi? Mamanya pasti bilang, ntar dulu ya sayang, ntar dulu, meskipun ada sayangnya, tapi merasa terganggu kan? Nah, si anak yang tadinya excited, yang tadinya emosinya gembira, itu merasa tertolak. Akhirnya apa? Jadi negatif kan emosinya, sehingga akan menunjukkan perilaku yang negatif. Nah, itulah kita perlu meregulasi diri kita sehingga bisa meregulasi emosi anak-anak kita. Anak-anak itu sangat penuh dengan rasa keingintahuan. Karena kalau kita ingat ya tadi di usia berapa? 0 sampai 4 tahun, perkembangan kognitif mereka sangat pesat, 50%. Oleh karena itu, kita juga harus imbangi dengan menyediakan stimulasi-stimulasi. Misalnya, kita bisa meminta mereka untuk sorting. Sorting misalnya kita punya bola-bola plastik banyak yang beraneka warna, lalu kita minta mereka memilahnya menjadi yang merah, tempatkan di keranjang merah, yang biru di keranjang biru, yang kuning di keranjang kuning, yang hijau di keranjang hijau. Nah, apabila anak diberi instruksi yang konstruktif dan ada kegiatannya, pasti mereka akan tertantang untuk mengikuti instruksi tersebut dan juga untuk mengembangkan kognitif mereka dengan cara memilah tadi, sehingga anak-anak pastinya aktif namun terarah. Hal ini sangat berkaitan erat dengan apa yang tadi saya sebutkan tentang regulasi diri. Apa sih kaitannya? Kalau toxic parenting itu fokusnya ke kita sebagai orang dewasa tanpa mengindahkan kebutuhan si anak. Nah, yang lainnya lagi adalah dengan bentakan, dengan teriakan, dengan selalu menyalahkan anak dan selalu membandingkan anak. Itulah toxic parenting. Itulah yang perlu kita hindari, sehingga kita bisa membuat anak merasa aman dengan kata-kata yang positif. Nah, gimana teman-teman? Cukup menarik kan pembahasannya. Jadi ternyata parenting itu tidak sesulit itu loh teman-teman. Nah, jadi alhamdulillah banget karena bantuan Ibu Justina, aku lebih mengerti lagi bagaimana harus bersikap terhadap anakku gitu. Dan aku juga udah nonton semua video-video YouTube-nya Ibu Justina dan aku juga terinspirasi. Jadi banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang aku tanyakan gitu dalam diri aku. Akhirnya aku menonton video dari Ibu Justina. Ya alhamdulillah ada beberapa yang sudah terjawab gitu teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman, coba kalian bisa subscribe dan coba kalian bisa kunjungi channel YouTube-nya Ibu Justina. Linknya di description box ya teman-teman. Dan ini juga aku tulis nama channel YouTube-nya. Dan sekali lagi kalian juga bisa langsung ke Instagramnya Bu Justina. Kalian bisa tanya-tanya seputar parenting gitu teman-teman. Nah teman-teman, sampai di sini aja video aku kali ini. Semoga video aku kali ini bermanfaat buat kalian tentunya. Dan terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.